saya di penjelasan penelitian dari IB7. Yang pertama itu ngecek program terapi medik. Misi Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Lydia, mahasiswa Kepala Kedokteran. Saat ini akan merawat Bapak dari pukul 1 siang sampai pukul 6 sore. Sebelumnya saya boleh datang namanya Pak? Boleh, Sus. Boleh bantu sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya Pak? Ferdinand, 21 Maret 2004, Sus. Oke, baik Pak, sudah sesuai ya Pak. Bagaimana keadaan Bapak siang hari ini? Apakah Bapak ada keluhan? Saya sudah 2 hari tidak bisa BAB, Sus. Oke, sudah 2 hari ya Pak. Kalau saya boleh tahu, apakah Bapak ada mengalami mual atau muntah juga Pak? Tidak, Sus, hanya kesulitan BAB saja, Sus. Kalau di bagian perut Bapak sendiri, apakah ada merasakan nyeri? Tidak, Sus. Tidak ada nyeri ya Pak. Kalau misalkan beberapa hari ini, 2 hari yang ketiga sebelumnya, apakah Bapak ada mengalami penurunan berat badan? Tidak, Sus. Tidak ada ya Pak. Kalau misalkan pola buang air besar Bapak sendiri, itu 2 hari sekali atau setiap hari Pak? Kalau sebelumnya itu setiap hari sekali, tapi belakangan ini udah 2 hari tidak bisa BAB, Sus. Seperti itu Pak. Kalau misalkan Bapak buang air besar itu untuk ukurannya sendiri apakah seperti bentuk lonjong atau bulat-bulat dan terpisah-terpisah Pak? Berbentuk lonjong, Sus. Lonjongnya Pak. Kalau warnanya sendiri apakah warna coklat atau kuning? Kalau yang saya lihat belakang ini warna coklat, Sus. Oke. Kalau Bapak sendiri apakah Bapak ada merasakan diare akhir-akhir ini atau kesulitan buang air besar? Cuma kesulitan buang air besar saja, Sus. Udah 2 hari. Nah, ketika Bapak buang air besar, apakah ada mengeluarkan darah atau lendir pada feses Bapak? Tidak, Sus. Tidak ada ya Pak. Kalau Bapak sendiri apakah Bapak ada mengonsumsi obat-obatan? Tidak, Sus. Atau Bapak ada mengonsumsi alkohol atau merokok Pak? Tidak. Tidak ada ya Pak. Kalau misalkan Bapak sendiri, apakah Bapak sedang puasa? Tidak, Sus. Tidak ya Pak. Oke baik Pak. Jadi tujuan saya datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan saat Bapak membuang air besar. Kira-kira waktu ini diperlukan 15-20 menit dan tempatnya di tempat tidur ini saja. Nanti saya akan menyuruh Bapak untuk posisi berdiri. Nanti kita akan mengukur berat badan Bapak. Kemudian nanti saya akan membuka selimut Bapak untuk memeriksa bagian anggota tubuh Bapak apakah ada bagian nyeri atau kelainan. Kemudian juga saya akan memeriksa di bagian anus Bapak nanti. Kalau misalkan Bapak ada mengalami nyeri atau Bapak merasa tidak nyaman, Bapak boleh menyampaikan kepada saya. Nanti saya akan melakukan tindakan kepada Bapak. Oke baik Pak, apakah Bapak ada yang ditanyakan? Tidak, Sus. Oke baik, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Nanti saya akan datang kembali ke sini. Saya permisi dulu ya Pak. Iya, Sus. Permisi Pak, saya datang kembali. Saya cuci tangan dulu ya Pak. Iya, Sus. Saya cuci tangan dulu. Oke baik Pak, tadi Bapak pagi sudah mengukur berat badan. Kalau saya boleh tahu tadi berat badan Bapak yang setelah diukur berapa ya Pak? 45 kilo. Oke baik Pak. Oke, saya langsung saja melakukan tindakan ya Pak. Yang pertama saya akan melihat pada bagian kulit Bapak. Pada bagian kulit Bapak tidak ada terdapat kepucatan atau kekuningan. Kemudian pada bagian wajah Bapak juga tidak ada terdapat kepucatan atau kekuningan atau jaundice ya Pak. Kemudian saya akan melihat pada bagian mata Bapak. Pada bagian mata pasien tidak ada terdapat kecekungan. Kemudian pada mukosa bibir lembab dan berwarna merah muda. Selanjutnya saya akan melihat pada bagian tangan Bapak. Pada bagian kulit tangan tidak ada terdapat kekuningan atau kepucatan. Kemudian pada bagian kulit kaki juga. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian tuberkulosis pasien. Pada usia lansia dapat dilihat dari mikrofibula. Tuberkulosis elastis pada usia muda bisa dilihat dari punggung tangan. Turgor kulit elastis. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian kaki Bapak ya Pak. Pada bagian kulit kaki pasien tidak ada terdapat kepucatan atau jaundice kekuningan. Kemudian juga tekstur kulitnya halus. Kemudian saya akan memeriksa pada bagian abdomen. Pada saat kita memeriksa bagian abdomen, yang pertama itu kita akan inspeksi untuk melihat kondisi perut pasien, apakah kondisi perutnya berbentuk flat atau ada terdapat edema pada bagian perut. Kemudian kita melihat pada bagian kesimetrisan perut, apakah perut pasien simetris atau tidak. Selanjutnya kita akan memeriksa pada bagian auskultasi untuk mendengarkan bunyi bisik usus pada keempat abdomen bagian perut. Kemudian kita akan memeriksa
dan mempalpasi pada bagian liver. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian anus Bapak ya Pak. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Oke, pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian anus, yang pertama itu kita melihat pada bagian anus. Kita melihat apakah ada terdapat lesi atau kerusakan pada kulit pada bagian anus. Kemudian kita melihat apakah terdapat edema pada bagian anus dan atau terdapat hiperpigmentasi pada bagian anus. Selanjutnya, kita akan melakukan palpasi pada bagian anus. Saat kita melakukan palpasi pada bagian anus, posisikan pasien pada posisi lateral kiri. Kemudian kita akan meletakkan bantalan jari pada posisi tengah anus. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan anus dengan gerakan memutar ke atas dan ke bawah, kanan dan kiri. Selanjutnya, ketika pasien dalam posisi rileks, kita akan mengetahui apakah terdapat adanya nodul atau pembengkakan pada bagian anus. Pada saat perawat membantu pasien untuk melakukan buang air besar, maka pasien melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Bristol Scale Chart untuk melakukan pemeriksaan bentuk feses, ukuran, dan warna feses. Oke Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Saya merapikan alat terlebih dahulu ya Pak. Cuci tangan dulu Pak. Oke Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Apakah selama dilakukan tindakan Bapak merasakan nyeri atau pusing Pak? Oke, tidak ada ya Pak. Baik Pak, 30 menit yang akan datang saya akan datang kembali ke sini untuk memeriksa keadaan Bapak. Apakah Bapak merasakan nyeri atau pusing setelah dilakukan tindakan? Dan 1 jam kemudian saya akan kembali ke sini untuk mengantarkan obat kepada Bapak ya Pak. Dan mengantarkan makanan juga. Jika Bapak membutuhkan bantuan sebelum waktu yang ditentukan, Bapak boleh menekan tombol ada di sebelah kanan Bapak. Nanti saya atau perawat lain yang akan datang ke sini. Bapak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Sus. Oke, baik, saya permisi dulu ya Pak, nanti saya akan datang kembali ke sini. Permisi Pak. Terima kasih, Sus. Selanjutnya melakukan dokumentasi. Saya buka tampilannya ya Pak.